Namaku Jos. Pada saat itu, tepatnya di tahun 1986, ibuku yang bernama Loren meminta bantuan kepada seseorang yang bernama Alice Rainer untuk menolongku yang selalu diteror makhluk halus saat usiaku masih kecil. Dahulunya, ada seorang paranormal juga yang pernah mencoba menolongku namun tidak pernah berhasil. Ibuku mengenal Alice dari salah satu temannya yang bernama Carl. Sebelumnya, Carl pernah membantuku dan tidak berhasil. Maka dari itu, Carl mengenalkan Alice pada ibuku karena Alice lebih berpengalaman dalam menghadapi peristiwa paranormal. Kemudian, ibuku menjelaskan kepada Alice mengenai diriku yang terus diikuti oleh wanita yang berpakaian pengantin. Setelah itu, ibuku menunjukkan semua foto-fotoku pada Alice. Di setiap fotonya, semakin lama, wanita yang berpakaian pengantin itu semakin dekat padaku. Setelah mendengar pernyataan dari ibuku, Alice pun memutuskan untuk menemuiku dan ibu. Lalu bilang bahwa aku akan dihipnotis oleh Alice untuk menanyakan beberapa pertanyaan mengenai wanita berpakaian pengantin tersebut. Entah mengapa, aku sangat ketakutan dan ingin berdiam saja ketika ditanya keberadaan wanita berpakaian pengantin itu. Kemudian kulihat Alice mulai berkeliling rumahku untuk mengetahui keberadaan sosok itu. Ternyata sosok itu bersembunyi di dalam lemari pakaianku. Di saat Alice mendekati wanita berpakaian pengantin itu, tiba-tiba saja ia diserang oleh makhluk tersebut dan membuatnya mengalami luka yang cukup parah. Setelah itu, Alice memberitahu ibuku bahwa aku memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan makhluk astral yang membuatku bisa pergi menjelajahi beberapa alam. Saat aku menjelajahi alam lain, wanita berpakaian pengantin itu benar-benar tahu bahwa aku ini masih hidup. Namun, rohku terpisah dari tubuhnya. Akibatnya, tubuhku yang kosong menjadi sasaran empuk bagi wanita berpakaian pengantin itu. Lalu, Alice menyarankan ibuku untuk menekan kemampuanku dengan cara menghapus ingatanku dan berhenti memotretku agar aku tidak ingat lagi kepada wanita berpakaian pengantin itu. Tiba-tiba saja, aku terbangun di suatu malam lalu refleks menunjuk ke sebuah pintu. Pintu yang kutunjuk tiba-tiba saja terbuka dengan sendirinya. Ibu pun ketakutan dan meminta Alice menghapus ingatanku tentang masa kecilku itu. Dan selama kegiatan tersebut, Alice merekam kegiatan kami sebagai dokumentasi. 25 tahun berlalu. Saat itu, aku mencekik Alice hingga ia tewas. Setelah kematian Alice, aku dan istriku yang bernama Raini mulai diinterogasi oleh polisi. Para polisi mencurigaiku yang telah membunuh Alice karena terdapat bekas tangan manusia di lehernya. Polisi pun menunjukkan foto terakhir yang dipotret oleh Alice. Di dalam foto itu, terdapat seorang wanita yang berpakaian pengantin berwarna hitam. Yang sebelumnya Raini telah melihat foto itu, tetapi Raini tidak percaya bahwa aku yang telah membunuh Alice. Raini terus membelaku karena memang aku tidak bersalah. Namun polisi itu tetap bersikeras bahwa dia tidak percaya dengan adanya hantu. Dan ia lebih percaya bahwa luka di leher Alice disebabkan oleh tangan manusia. Oleh karena itu, polisi akan menghubungi lagi jika memang benar hasil autopsi cocok dengan tanganku. Usai diinterogasi, aku, Raini, dan ketiga anakku pindah sementara ke rumah ibuku karena rumahku sedang diperiksa oleh polisi. Saat malam tiba, istriku mulai mengalami kejadian-kejadian mistis lainnya, seperti piano yang berbunyi dengan sendirinya. Raini pun ketakutan dan memberitahu apa yang telah dialaminya kepadaku. Namun, kukira Raini hanya berhalusinasi dan menyuruhnya untuk tenang. Ternyata tidak hanya istriku saja yang diganggu. Ibu pun juga diganggu oleh sosok wanita berpakaian putih. Di lain tempat, dua pemburu hantu yang bernama Spek dan Tucker pergi ke rumah almarhum Alice. Di saat mereka masuk ke rumah Alice, pintu ruang pribadi Alice terbuka dengan sendirinya. Karena penasaran, mereka pun masuk ke ruang pribadi Alice. Di ruangan itu mereka menemukan rekaman diriku yang sedang dihipnotis saat usiaku masih kecil. Mereka berdua memutar rekaman itu dan menemukan sesuatu yang aneh. Mereka melihat seseorang berdiri di belakangku dan mereka melihat diriku yang seperti sedang bicara dengan orang tersebut. Mereka berdua mulai bingung dan mereka berdua mulai menyelidiki rekaman itu lebih lanjut. Keesokan paginya, keluargaku memulai aktivitas seperti biasa. Delton bercerita pada istriku bahwa semalam ia melihat sosok wanita berpakaian pengantin putih dan juga ia melihatku yang sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat oleh mata. Delton merasa ada yang salah denganku
dan Rainy pun mencoba meyakinkan Dalton bahwa aku baik-baik saja. Walaupun aku tahu sebenarnya dia merasa ada yang tidak beres denganku. Sementara itu, ibuku pergi menemui dua pemburu hantu itu. Ia bercerita bahwa keluarganya masih diteror oleh makhluk jahat itu. Ia pun meminta bantuan kepada Specs dan Tucker. Sebelumnya, mereka bertanya pada ibuku, "Apakah kamu ingat saat Alice pertama kali mengunjungi rumahmu dulu?" Sayangnya, Loren telah melupakan kejadian itu. Kemudian untuk mengingatnya kembali, akhirnya Specs dan Tucker menunjukkan hasil rekaman investigasi saat aku kecil. Di dalam rekaman yang telah diedit menjadi lebih jelas dan lebih terang, mereka menemukan aku yang sudah dewasa di belakang diriku yang nyata yang saat itu berada di rekaman tersebut. Di video itu terlihat jelas bahwa itu adalah aku, benar-benar aku. Ibuku pun tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mengapa ada Josh dewasa di dalam rekaman yang diambil pada tahun 1986? Di rumah ibuku, Rainy menerima telepon dari polisi yang menyatakan bahwa aku tidak bersalah atas kematian Alice, dan aku dibebaskan dari tuduhan tersebut. Setelah menerima telepon pun, Rainy diganggu oleh sosok wanita berpakaian pengantin putih yang dilihat Dalton dalam mimpinya. Wanita itu menyerang Rainy hingga ia pingsan. Di tempat berbeda, yaitu rumah Alice, ibuku dan dua pemburu hantu itu menghubungi Carl untuk menyelesaikan masalah yang belum selesai ini. Sesampainya di sana, mereka langsung melakukan ritual untuk berbicara dengan roh Alice menggunakan dadu. Carl pun mengajukan pertanyaan pada Alice tentang siapa yang membunuh Alice. Kemudian, Alice memberi petunjuk yang bertuliskan Our Lady of Angel. Dan ibuku pun langsung mengetahui tempat itu, karena dulunya dia pernah bekerja di sana. Tempat itu merupakan sebuah rumah sakit yang telah lama terbengkalai. Setelah mengetahui hal tersebut, mereka langsung pergi ke tempat itu. Setelah sampai di sana, mereka mencari petunjuk tentang pembunuh Alice. Di sana mereka menemukan petunjuk tentang pasien yang bernama Parker Crane. Ia adalah salah satu pasien yang pernah ditangani oleh ibuku. Parker Crane meninggal karena bunuh diri di rumah sakit itu. Kemudian, mereka menemukan alamat dari Parker, dan mereka pun segera pergi ke alamat tersebut. Setelah sampai di rumah Parker Crane, mereka segera mencari petunjuk-petunjuk baru. Saat sedang berkeliling, Loren menemukan sebuah lukisan perempuan dan gadis kecil. Loren mengingat perempuan di lukisan itu yang tak lain merupakan hantu yang telah mengganggunya. Perempuan itu adalah ibu Parker Crane. Tak lama kemudian, lampu gantung yang ada di ruangan itu jatuh dan hampir mengenai Loren. Di ruangan itu pula, mereka menemukan ruangan rahasia. Saat mereka masuk ke ruangan rahasia tersebut, mereka melihat banyak sekali mayat perempuan. Di sana juga, mereka menemukan banyak koran tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang berbaju pengantin. Korban dari pembunuhan itu berjumlah 15 orang, dan di ruangan itu pula terdapat 15 mayat. Tak hanya itu saja, mereka juga menemukan pakaian pengantin berwarna hitam. Pakaian itu sama seperti apa yang digunakan oleh wanita tua yang menghantuiku dulu. Kemudian, Carl mulai menyentuh pakaian itu, dan dia mendapatkan penglihatan tentang Parker Crane yang menyamar menjadi wanita tua dan melakukan pembunuhan berantai karena dipaksa oleh roh ibunya. Parker Crane mengincar tubuhku karena ia ingin membunuh lebih banyak orang. Di tempat lain, setelah sadar dari pingsan, Rainy langsung memberitahuku bahwa ia telah diserang oleh wanita berbaju putih. Tetapi aku tidak percaya dengan apa yang dikatakan olehnya, dan aku menyuruhnya untuk tenang. Pada akhirnya, Rainy pun marah dan merasa aku yang sekarang ini bukan Josh yang ia kenali. Di kamar Dalton, saat ia sedang tertidur, secara tidak sengaja ia masuk ke dalam alam lain dan membuatnya diganggu oleh roh-roh jahat yang mengincarnya. Dalton pun sangat ketakutan dan berusaha masuk kembali ke dalam tubuhnya. Dan tentu saja, Rainy langsung masuk ke dalam kamar Dalton untuk menenangkannya. Istriku bilang bahwa aku berada di ruang piano saat Dalton diganggu oleh roh jahat. Ia bilang aku sedang duduk memegang tongkat baseball dan berbicara sendirian. Singkat cerita, di siang harinya, Loren memberitahu istriku bahwa ia dan anak-anaknya sedang dalam bahaya. Loren kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa sekarang aku sedang dirasuki wanita yang mengejarku dulu. Loren pun membawa istriku pergi dari rumah agar mereka semua aman. Sementara itu, Specs, Tucker, dan Carl membuat rencana untuk menangkapku. Carl berpura-pura mengunjungiku di rumah. Keadaan tubuhku saat itu mulai rusak akibat wanita yang merasukiku itu. Rencana penangkapanku pun berakhir dengan kegagalan. Aku berhasil mengalahkan mereka bertiga. Carl yang pingsan tiba-tiba saja berada di alam lain dan bertemu dengan diriku yang asli. Kami berdua memutuskan untuk mencari Alice dan meminta bantuannya. Saat sudah bertemu Alice,
Lalu ia menyarankanku untuk mencari rumah wanita tua dan mengalahkannya. Aku tidak tahu di mana rumah wanita tua itu berada. Aku pun kembali ke masa lalu dan bertanya kepada diriku sendiri yang kecil. Setelah mengetahui letak rumah wanita tua itu, kami pun segera pergi ke sana. Di dunia nyata, tubuhku yang telah dirasuki wanita tua ini berencana membunuh seluruh keluargaku dengan cara menjebak istriku dan ibuku agar mereka pulang. Sesampainya mereka di rumah, aku langsung mengurung Loren di lemari, sedangkan Raini kucekik hingga membuatnya ia tidak bisa bernafas. Saat itu, dua anakku datang untuk menolong Raini dengan menggunakan tongkat baseball dan mengenai tubuhku yang telah dirasuki oleh wanita tua itu. Mereka bertiga pun lari dan bersembunyi di dalam ruang bawah tanah. Di sana, Dalton berpikir untuk masuk ke dalam alam lain dan mencari keberadaan ayahnya yang asli. Dalton pun masuk ke dalam alam lain dan mulai mencari diriku yang asli. Aku yang telah dirasuki wanita tua ini terus-menerus mengejar Raini dan mencoba mendobrak pintu ruang bawah tanah. Sementara di alam lain, aku, Alice, dan Carl sampai di rumah Parker Crane. Kami bertiga melihat begitu kejamnya ibu Parker yang bernama Michelle sedang menyiksa Parker yang saat itu masih kecil. Michelle ini memaksa Parker kecil untuk berdandan dan bertingkah seperti anak perempuan. Padahal aslinya Parker ini adalah bocah laki-laki. Michelle bahkan merubah nama Parker Crane menjadi Marilyn. Parker Crane melakukan pembunuhan berantai karena roh Michelle memaksanya untuk membunuh seakan tahu dirinya sedang diperhatikan oleh ibunya. Michelle lalu memisahkanku dari Carl dan Alice. Aku pun terpaksa melawan Michelle sendirian. Kemudian, ku dengar Alice membujuk Parker kecil agar mau membukakan pintu dan mengizinkannya membantuku. Setelah berhasil masuk ke ruangan itu, kami berhasil mengalahkan Michelle dan membuat roh Parker Crane menghilang. Setelah mengalahkan Michelle, aku dan Carl kembali pulang menuju tubuh kami. Namun kami berdua tersesat. Untung saja Dalton menemukan kami berdua dan menunjukkan jalan ke tubuh kami masing-masing. Kami bertiga akhirnya selamat dan kembali ke tubuh kami masing-masing. Setelah kejadian buruk yang menimpa hidupku, aku dan Dalton memutuskan untuk melupakan kemampuan proyeksi astral agar kami dapat hidup dengan normal. Beberapa hari kemudian, Specs dan Tucker pergi ke rumah keluarga yang anaknya bernama Ellison yang mengalami koma dengan penyebab yang sulit mereka jelaskan. Tanpa mereka ketahui, roh Alice ikut dengan mereka. Saat Alice menemui Ellison, Alice melihat makhluk mengerikan yang berada di sudut ruangannya.